Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aditya Nugraha akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Untuk yang pertama ada pengertian. Demokrasi terpimpin dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang menekankan peran kepemimpinan yang kuat dan terpusat pada presiden. Dalam sistem ini, presiden memiliki wewenang yang besar dalam menentukan kebijakan dan arah pemerintahan. Soekarno sendiri mendefinisikan demokrasi terpimpin sebagai demokrasi kekeluargaan tanpa anarkinya liberalisme, tanpa otokrasinya diktator. Sistem ini didasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat, tetapi dengan peran presiden sebagai pemimpin yang menentukan arah dan keputusan akhir. Untuk yang kedua ada latar belakang. Demokrasi terpimpin muncul sebagai respon terhadap kondisi politik yang tidak stabil pasca kemerdekaan. Sejak tahun 1945, Indonesia mengalami berbagai pergolakan politik, termasuk konflik antara partai politik, pembentrokan daerah, dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Tahun 1957, Soekarno mengumumkan keadaan darurat dan menyatakan perlunya perubahan sistem pemerintahan untuk mencapai stabilitas. Pada tahun 1959, ia mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan Konstitusi 1945 dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum. Untuk yang ketiga ada tujuan. Tujuan utama dari demokrasi terpimpin adalah untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi serta menghindari konflik antar partai yang dapat mengganggu pembangunan nasional. Soekarno ingin menciptakan satu kesatuan ideologi dan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional, terutama dalam konteks Perang Dingin. Yang selanjutnya ada kebijakan ekonomi. Poin pertama, penerapan sistem ekonomi terpimpin yang mengutamakan kepentingan negara. Yang kedua, pengalihan kepemilikan asing ke dalam tangan negara, terutama dalam bidang sumber daya alam. Yang ketiga, pelaksanaan program-program pembangunan seperti proyek-proyek infrastruktur besar, termasuk pembangunan monumen nasional. Yang selanjutnya ada kebijakan politik. 1. Penguatan posisi Soekarno sebagai pemimpin yang otoriter. Kedua, penghapusan partai-partai politik yang dianggap tidak sejalan dengan visi nasional. Yang ketiga, pembentukan front nasional yang mengintegrasikan berbagai kekuatan politik, termasuk militer. Yang selanjutnya ada kebijakan sosial. Poin pertama, pembangunan infrastruktur. Pemerintah membangun berbagai infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, bendungan, dan irigasi. Poin kedua, pendidikan. Pemerintah meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Poin ketiga, kesehatan. Pemerintah meningkatkan layanan kesehatan dengan membangun rumah sakit dan puskesmas di berbagai daerah. Dan poin yang terakhir, pemberdayaan perempuan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan posisi perempuan dalam masyarakat. Selanjutnya ada kebijakan budaya. Poin pertama, pembinaan seni dan budaya nasional. Pemerintah mendorong pengembangan seni dan budaya nasional dengan mendirikan lembaga-lembaga kebudayaan seperti Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) dan Dewan Kesenian Nasional (DKN). Untuk yang kedua ada pengembangan seni rupa dan musik. Pemerintah memberikan dukungan terhadap perkembangan seni rupa dan musik, termasuk dengan menyelenggarakan pameran dan konser. Yang ketiga ada pembinaan sastra dan teater. Pemerintah mendorong perkembangan sastra dan teater dengan memberikan beasiswa kepada seniman dan penulis. Yang keempat ada promosi budaya Indonesia di luar negeri. Pemerintah aktif mempromosikan budaya Indonesia di luar negeri melalui berbagai kegiatan seperti pameran, konser, dan festival budaya. Untuk poin yang terakhir, ada penggunaan simbol-simbol nasional. Pemerintah mendorong penggunaan simbol-simbol nasional seperti bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam berbagai kegiatan. Yang selanjutnya ada dampak positif. Yang pertama, penguatan nasionalisme. Demokrasi terpimpin berhasil menguatkan rasa nasionalisme dan persatuan bangsa, terutama melalui program-program kebudayaan dan pendidikan. Dan kedua, pembangunan infrastruktur. Beberapa infrastruktur penting dibangun seperti bendungan dan jalan raya,
yang membantu meningkatkan konektivitas dan perekonomian. Yang selanjutnya ada dampak negatif. Poin pertama, ketidakstabilan politik. Fokus pada kepemimpinan tunggal dan penguatan kekuasaan Presiden Soekarno menyebabkan ketidakstabilan politik dan konflik antar partai. Poin kedua, keadaan ekonomi yang buruk. Kebijakan ekonomi yang tidak efektif dan korupsi menyebabkan inflasi tinggi dan kemiskinan meluas. Poin ketiga, pelanggaran HAM. Pemerintah melakukan tindakan represif terhadap lawan politik dan kelompok yang dianggap mengancam kekuasaan, yang mengakibatkan pelanggaran HAM. Dan yang terakhir ada akhir demokrasi. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965 di Indonesia berakhir dengan peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965. Peristiwa ini menandai puncak dari ketidakstabilan politik dan perebutan kekuasaan yang terjadi selama masa demokrasi terpimpin. G30 SPKI yang dituduhkan sebagai upaya kudeta oleh PKI mengakibatkan kekacauan dan pertumpahan darah. Kejadian ini memicu reaksi keras dari militer dan kelompok masyarakat yang menentang PKI. Soekarno yang sebelumnya mendukung PKI kehilangan dukungan dan pengaruhnya. Akhirnya pada tahun 1966, Soeharto yang memimpin militer mengambil alih kekuasaan dari Soekarno dan mendirikan Orde Baru. Demokrasi terpimpin pun berakhir, digantikan oleh sistem politik yang lebih otoriter di bawah kepemimpinan Soeharto. Sekian penjelasan demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Dadah.